Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah membaca, serta teman-teman R3A yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza dengan NPM 202121 5056 dengan nomor urut SIKA 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang metode-metode pembelajaran membaca, pemahaman dalam gamitan pendidikan karakter. Sebelum memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui topik pembahasan yang akan dibahas, yakni memahami kembali pengertian pendekatan, metode, teknik, model, dan strategi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, bahasa pada umumnya dan dalam proses membaca khususnya, ada 4 istilah yang kadang-kadang dianggap sama dan kadang-kadang dianggap berbeda. Keempat istilah itu adalah pendekatan, metode, teknik, pembelajaran. Pendekatan adalah tingkat tertinggi yang kemudian dijabarkan ke dalam metode-metode, dan metode ini diwujudkan dalam teknik. Guna memperjelas keempat istilah tersebut, berikut akan diperinci lebih gampang tentang konsep model, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Teknik harus tunduk pada metode dan metode harus tunduk pada pendekatan. Model berada pada lingkup terluar dari ketiga istilah tadi, yakni bahwa dalam sebuah model pembelajaran pastilah terkandung pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model merupakan wadah tempat beradanya pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Para ahli memandang pendekatan dalam proses pembelajaran bahasa sebagai seperangkat asumsi yang paling berkaitan, yang bersangkutan dengan hakikat bahasa, hakikat mengajar, dan hakikat belajar bahasa. Lebih lanjut, pendekatan bisa diartikan sebagai cara pandang filosofis terhadap semua objek tertentu yang dipercayai dan diyakini kebenarannya, tanpa harus dibuktikan lagi kebenarannya. Brown mengemukakan mendekati posisi dan keyakinan yang terinformasi dengan baik secara teoritis tentang sifat bahasa, sifat pembelajaran bahasa, dan penerapan keduanya untuk pengaturan pedagogis. Kemudian Richard and Roger mengemukakan pendekatan mengacu pada teori tentang hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa yang menjadi sumber praktik dan prinsip dalam pengajaran bahasa. Pengertian ini menyarankan bahwa pendekatan pada dasarnya adalah landasan teoretikal dan asumsi tentang bahasa dan pembelajaran bahasa dan penerapan keduanya dalam setting pendidikan. Dengan demikian, pendekatan dalam pembelajaran adalah hal yang paling mendasar yang perlu ditentukan guru ketika akan melaksanakan pembelajaran. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pendekatan dapat dikatakan sebagai asumsi alami berkenan dengan teori bahasa dan teori belajar. Sejalan dengan beberapa definisi, konsep, dan pandangan terhadap pendekatan berdasarkan beberapa ahli tersebut, dapat ditarik sebuah ciri khas tentang pendekatan pembelajaran. Ciri khas pendekatan pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan bersifat aksiomatis. 2. Lahir dari sejumlah asumsi. 3. Pendekatan akan melahirkan sejumlah metode pembelajaran. Bertemali dengan uraian di atas, jelaskan bahwa dalam suatu proses pembelajaran, pendekatan itu sangat penting. Pendekatan berfungsi sebagai pedoman umum dan langsung bagi metode pembelajaran yang akan digunakan. Lebih lanjut, pendekatan akan menurunkan berbagai metode pembelajaran dan teknik pembelajaran yang dapat digunakan proses pembelajaran tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, penguasaan atas berbagai pendekatan pembelajaran bahasa ini dianggap sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan mutu penampilan instruksional seorang guru. Berbeda dengan pendekatan, metode merupakan rencana keseluruhan bagi penyajian bahan bahasa secara rapi dan tertib,
yang tidak ada bagian-bagiannya yang berkontradiksi dan kesemuanya itu didasarkan pada pendekatan terpilih. Sedangkan pendekatan bersifat aksiomatik, metode bersifat prosedural. Di dalam suatu pendekatan mungkin terdapat banyak metode. Pringgawidagda mengemukakan bahwa metode adalah tingkat yang menerapkan teori-teori pada tingkat pendekatan. Dalam tingkat ini dilakukan keterampilan-keterampilan khusus yang akan dibelajarkan, materi yang harus disajikan, dan sistematika urutannya. Metode mengacu pada pengertian langkah-langkah secara prosedural dalam mengolah kegiatan belajar mengajar. Bahasa yang dimulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran. Metode ini konsisten dengan pendekatan yang dipilih. Richard dan Rogers menyatakan bahwa metode adalah rencana keseluruhan untuk penyajian materi bahasa secara tertib. Tidak ada bagian yang bertentangan dan semuanya didasarkan pada pendekatan yang dipilih. Suatu pendekatan bersifat aksiomatis. Suatu metode bersifat prosedural. Dalam satu pendekatan bisa ada banyak metode. Brown mengemukakan bahwa metode adalah seperangkat spesifikasi kelas yang digenerasikan untuk mencapai tujuan linguistik. Metode cenderung memperhatikan peran, perilaku guru dan siswa. Yang kedua dengan ciri-ciri seperti tujuan linguistik, materi pembelajaran, dan urutan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dikemukakan bahwa metode adalah rencana keseluruhan proses pembelajaran dari tahap penentuan tujuan pembelajaran, peran guru, peran siswa, materi, sampai tahap evaluasi pembelajaran. Metode bukanlah cara penyampaian pembelajaran sebab metode bersifat lebih kompleks dari sekedar cara penyampaian materi. Dengan demikian, para ahli yang menyatakan bahwa metode adalah cara mendefinisikan metode dengan terlalu sempit, sehingga maknanya terhimpit dengan teknik pembelajaran. Definisi bahwa metode adalah cara sangat keliru, sebab metode adalah prosedur pembelajaran. Ciri utama metode pembelajaran adalah adanya langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran secara prosedural. Berdasarkan ciri ini, ceramah, penugasan, diskusi, dan beberapa cara penyampaian materi lainnya tidak bisa dikategorikan sebagai metode, tetapi dikategorikan teknik pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa ceramah, penugasan, diskusi, dan beberapa cara penyampaian materi lainnya tidak memiliki prosedur tahapan yang jelas. Ini hanya cara guru menyampaikan materi secara implementasional langsung di dalam kelas. Guna lebih memahami karakteristik metode, berikut dikemukakan ciri khas metode berdasarkan pandangan Brown dan Richard and Rogers. Yang pertama, metode bersifat prosedural, yakni menggambarkan langkah-langkah menyeluruh tentang proses pembelajaran. 2. Metode diturunkan dari pendekatan tertentu. 3. Tidak dapat diamati dengan hanya melihat guru mengajar atau menyampaikan materi. 4. Ditunjukkan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara luas. 5. Dalam satu kali proses pembelajaran hanya terdapat satu metode. 6. Implementasi metode di dalam kelas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pembelajaran. Berdasarkan beberapa karakteristik di atas, metode pembelajaran jelaslah bukan cara guru menyampaikan materi, melainkan sebuah prosedur yang mengatur seluruh tahapan pembelajaran. Hal ini berarti bahwa metode akan menggambarkan aktivitas-aktivitas apa yang harus dilakukan siswa selama proses pembelajaran. Pandangan yang mengatakan bahwa pembelajaran harus dilaksanakan dengan multimetode adalah pandangan yang sangat keliru, sebab metode mengatur dari awal sampai akhir pembelajaran. Jika dalam satu kali proses pembelajaran ada dua metode, otomatis akan ada dua pedoman pembelajaran, dan yakni bahwa pembelajaran akan kacau balau. Pernyataan yang benar berkenan dengan hal ini harusnya adalah dalam satu kali proses pembelajaran harus digunakan multi teknik, bukan multi metode.
Tentang jenis-jenis metode pembelajaran bahasa akan dibahas dalam bab selanjutnya dalam buku ini. Selanjutnya, apakah sebenarnya yang disebut teknik pembelajaran? Brown mengemukakan bahwa teknik juga bisa disebut dengan istilah lain, adalah berbagai macam latihan, kegiatan, atau tugas yang digunakan di kelas bahasa untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, Richard and Rogers mengemukakan bahwa sebuah teknik adalah implementasi yang benar-benar terjadi di dalam kelas. Ini adalah trik, strategi, atau penemuan tertentu yang digunakan untuk mencapai tujuan yang langsung. Teknik harus konsisten dengan metode, dan oleh karena itu selaras dengan pendekatan juga. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik adalah berbagai cara yang secara langsung diterapkan guru dalam pembelajaran di dalam kelas. Cara ini mencakup aktivitas kelas, tugas, dan pengujian dalam kelas yang dilakukan guru ketika melangsungkan proses pembelajaran. Definisi teknik di atas sejalan dengan Pringgawitdagda yang mengemukakan bahwa teknik mengacu pada pengertian implementasi kegiatan belajar mengajar. Teknik bersifat implementasional, individual, dan situasional. Teknik ini mengacu pada cara guru melaksanakan belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Oleh sebab itu, dalam satu kali proses pembelajaran, guru diharuskan menggunakan bermacam-macam teknik pembelajaran agar siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Bertemali dengan beberapa pengertian teknik di atas, Brown, Richard, and Rogers mengemukakan karakteristik teknik pembelajaran sebagai berikut. A. Bersifat implementasional, yakni cara langsung yang dipakai guru dalam menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. B. Hanya ditujukan pada satu tahapan pembelajaran, yakni pada tahapan inti pembelajaran. C. Jenis teknik yang digunakan guru dalam kelas dapat langsung diamati. Misalnya guru sedang ceramah atau teknik ceramah. Anak-anak sedang mengerjakan tugas atau teknik penugasan. Siswa sedang berdiskusi atau teknik diskusi. D. Dalam satu kali proses pembelajaran dapat digunakan beragam teknik pembelajaran atau multiteknik. E. Teknik pembelajaran digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran khusus tertentu. Beberapa teknik pembelajaran yang biasanya digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, curah pendapat, penugasan, latihan, kerja mandiri, demonstrasi, simulasi, dan lain-lain. Penggunaan teknik tersebut akan sangat tergantung pada kebutuhan guru, sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang hendak dicapai. Tidak ada satu pun teknik yang paling baik. Oleh karenanya, guru harus cermat memilih dan menggunakan teknik pembelajaran tersebut. Misalkan ada seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran membaca dengan menggunakan metode KWL, yakni metode yang mengharuskan siswa mengemukakan pengetahuan awalnya, menuliskan hal yang ingin diketahuinya, dan menjawab keingintahuannya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru akan menugaskan siswa atau teknik penugasan untuk mengemukakan hal yang sudah diketahui siswa tentang isi bacaan yang akan dibacanya. Tujuan mereka adalah mampu membangkitkan skemata yang dimilikinya atau satu tujuan khusus. Setelah menuliskan hal sudah mereka ketahui, siswa diharuskan berdiskusi atau teknik diskusi untuk merumuskan hal-hal yang ingin mereka ketahui dari wacana. Tujuan aktivitas ini adalah tergalinya rasa ingin tahu siswa atau satu tujuan khusus setelah selesai menulis. Siswa menjawab pertanyaan melalui aktivitas cara membaca wacana. Jawaban tersebut selanjutnya disusun menjadi ringkasan bacaan untuk disampaikan secara terbuka di depan kelas dan siswa lain mengomentari hasil kerja temannya atau teknik curah pendapat. Jika siswa masih terlihat kebingungan tentang isi bacaan dan masih belum mampu menceritakan isi bacaan secara tepat, guru dapat membantu siswa dengan cara menyampaikan cara-cara menceritakan isi bacaan atau teknik ceramah. Selain pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran, masih ada satu lagi istilah baru yang sekarang banyak dipakai dalam pembelajaran. Istilah tersebut adalah model pembelajaran.
Model dapat diartikan sebagai gambaran mental yang membantu mencerminkan dan menjelaskan pola pikir dan pola tindakan atas sesuatu hal. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif bagi siswa belajar. Dengan demikian, model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu konsep yang membantu menjelaskan proses pembelajaran, baik menjelaskan pola pikir maupun pola tindakan pembelajaran tersebut. Oleh sebab itu, Yulayanawati menyatakan bahwa model pembelajaran menawarkan struktur dan pemahaman desain pembelajaran dan membuat para pengembang pembelajaran memahami masalah, merinci masalah ke dalam unit-unit yang mudah diatasi dan menyelesaikan masalah pembelajaran. Hasil belajar yang harus menjadi target pencapaian sebuah desain instruksional terdiri atas 5 kategori kemampuan manusia, yaitu yang pertama, intellectual skill, 2, kognitif strategis, 3, verbal information, 4, motor skill, dan 5, attitude. Pengertian sinteks merujuk pada penahapan model yang merinci fase-fase kegiatan model. Sebagai contoh, sintaksis ialah jenis dan urutan kegiatan yang harus ditentukan. Unsur yang kedua dari model mengajar ialah the social system, yang berarti hubungan yang harus tetap terjalin antara guru dengan siswa, dan macam-macam norma atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan untuk kepentingan model mengajar ini adalah principles of reaction atau prinsip-prinsip reaksi, yang berarti sikap dan perilaku guru untuk menanggapi dan merespon keaktifan siswa dalam belajar. Unsur yang keempat dari model mengajar ialah support system, yang berarti unsur yang harus terkondisi, tepat, dan sesuai untuk menunjang pelaksanaan model mengajar. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model mengajar adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi pembelajaran, dan memberikan petunjuk kepada pengajar di dalam kelas, berkenan dengan proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan. Dalam sebuah model wajib mengandung 4 komponen dasar model, yakni 1. Orientation to the model, yang pada dasarnya dapat disejajarkan dengan pendekatan. 2. The model of the teaching, yang dapat disejajarkan dengan metode. 3. Application, yang dapat disejajarkan dengan teknik. 4. Instructional and nurturan effect, yakni tujuan pembelajaran. Berdasarkan kenyataan tersebut, jelas bahwa model pembelajaran pada dasarnya adalah wadah bagi pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Pembelajaran adalah usaha yang dilakukan guru untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi siswa belajar. Dari pengertian ini, strategi belajar mengajar merupakan cara-cara mengatur usaha guru untuk menciptakan kondisi kondusif bagi siswa belajar. Strategi pembelajaran dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yakni strategi langsung dan strategi tidak langsung. Strategi langsung merupakan strategi yang digunakan guru secara langsung agar siswa lebih cepat memahami materi pembelajaran. Misal, strategi drill, strategi peta konsep, dan strategi penyingkat. Strategi tidak langsung adalah strategi yang dapat dipilih guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa walaupun jenis kegiatannya tidak langsung menyentuh materi pembelajaran. Strategi ini misalnya relaksasi, penggunaan musik selama pembelajaran, dan penggunaan humor untuk menghilangkan kejenuhan siswa. Kedua strategi ini hendaknya digunakan guru secara bersamaan sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif. Baik, kesimpulan dari pembelajaran pada kali ini ialah membaca dalam gamitan pendidikan karakter tentunya memiliki prinsip-prinsip, prosedur,
perencanaan, serta metode yang digunakan dalam pembelajaran membaca guna tercapai tujuan pembelajaran bahasa yang selaras dengan pendidikan karakter. Membaca secara sederhana dikatakan sebagai proses membunyikan lambing bahasa tertulis. Banyak sekali perbedaan dalam mendefinisikan membaca. Karena itu, membaca dapat diartikan dari berbagai sudut pandang. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran membaca dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan membaca dalam arahan, bimbingan, dan motivasi guru. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang telah mendengarkan dan menyimak pembahasan yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.